Salam jumpa dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita senantiasa sehat dan penuh pengharapan. Bersama kita akan merenungkan firman Tuhan melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur boleh menikmati hidup sampai pada hari ini. Kami percaya bahwa itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu itu. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, sertai kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami mampu merenungkan bahkan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Bapa di dalam surga, berfirmanlah kepada kami, oleh karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudaraku, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Yeremia 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Amin. Saudaraku, dari pembacaan kita diambil satu judul renungan, kasih untuk semua orang. Kasih untuk semua orang. Dalam masa pandemi corona ini, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meringankan kebutuhan masyarakat akibat dampak pandemi virus corona adalah dengan membagikan bantuan langsung tunai atau biasa disingkat BLT. Namun dalam prakteknya penyaluran dan pembagiannya menuai banyak kritik dan protes. Betapa tidak, banyak pihak yang seharusnya mendapatkan bantuan itu, tetapi justru tidak mendapatkan, dan sebaliknya. Pembagian BLT
mungkin tidak menjangkau semua orang secara adil. Tetapi saudaraku, kasih Tuhan tidak dibatasi karena diberikan kepada semua orang. Sungguh, kita sangat berbahagia karena kasih Tuhan diberikan kepada kita semua. Baik itu orang kaya, bahkan orang miskin sekalipun. Kasih Tuhan tidak terbatas. Saudaraku, hal tersebut juga ditegaskan Tuhan kepada umat-Nya melalui Yeremia, bahwa Allah akan terus mengasihi semua kaum keluarga Israel. Allah kembali memberikan penegasan bahwa bukan hanya kepada Yehuda saja kasih itu dinyatakan, tetapi kepada seluruh kaum Israel. Allah mengasihi umat-Nya meskipun mereka sering menyakiti hati Tuhan. Kasih Allah itu adalah kasih yang kekal dan sempurna, sebab Dia terus dengan setia mengasihi umat-Nya. Kasih yang tidak didapatkan oleh umat Allah dari pihak lain di dunia ini. Kasih yang tidak hilang atau punah karena sikap hidup orang Israel yang melawan Tuhan. Dia adalah kasih dan sumber kasih. Layaklah umat Israel mengingat kasih-Nya yang kekal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi saat sekarang ini, di mana virus corona masih menghantui kehidupan manusia di bumi ini, kita sering merasa takut dan khawatir. Kita bahkan tidak mau bergaul dengan orang-orang di sekitar kita karena kita khawatir akan virus corona. Saudaraku, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan senantiasa memelihara dan menjaga kita. Olehnya itu, saudaraku, serahkanlah seluruh kehidupan ke dalam tangan Tuhan, dan selalulah percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ingat dan selalu senantiasa menjaga bahwa Tuhan itu selalu menjaga dan memelihara kita. Jangan takut. Jangan pernah jauh daripada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun kita sering melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, penting untuk kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dalam kehidupan yang sesulit apapun, dalam pergumulan, bahkan dalam dosa sekalipun, Tuhan tetap setia mengasihi kita. Sepatutnya lah kita mengingat kasih kekal itu dengan hidup mengasihi Allah dan sesama kita. Jangan karena virus corona kita berhenti saling mengasihi.
Tetapi dengan virus corona, kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam hal ini, kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Tetap jaga jarak, tetap rajin cuci tangan, tetap pakai masker, dan ingat selalu bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di mana kami boleh mendengarkan bahkan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu hari ini mengajar kepada kami bahwa kasih Tuhan tidak pernah jauh daripada kami, bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan menyayangi kami. Meskipun kadang-kadang kita memberontak bahkan menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, jikalau dalam renungan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku, dengan kerinduan